Video ini adalah video pertama dari seri video Pintar Pakai Cubase Pro 13 bersama saya, Agus Hardiman, Steinberg Certified Trainer dari Indonesia. Ada belasan bahkan puluhan video bersambung dalam seri ini yang membahas Cubase dari dasar sampai advanced. Jumpa lagi dengan saya, Agus Hardiman dari YouTube Artsonica, channel yang membahas tentang cara bikin musik dengan komputer dan smartphone, termasuk bagaimana mixing dan masteringnya, hingga rilis di platform digital. Channel ini juga membahas tentang teknik bermain alat musik serta tentang bisnis musik. Pokoknya, semua tentang musik dan audio ada di sini. So, jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau belum ya. Oke, video part 1 ini akan membahas cara membuat file project pada Cubase. File project ini nantinya akan berisikan semua data lagu Anda, baik musik yang direkam menggunakan keyboard MIDI controller, atau rekaman vokal menggunakan mikrofon, serta rekaman instrumen musik seperti electric guitar atau electric bass, dan bebunyian apapun yang pada akhirnya bisa menghasilkan suatu musik atau lagu yang lengkap yang nantinya akan Anda rilis di platform streaming atau di-upload ke sosmed Anda. Mari kita jalankan Cubase. Saat pertama kali dijalankan, Cubase akan meloading setting default atau setting standar yang berhubungan dengan tampilan layarnya, lisensi software bawaan, dan mengecek audio interface atau sound card, serta MIDI controller yang aktif di komputer Anda. Cubase selanjutnya men-scanning plugin-plugin yang telah Anda install sebelumnya, atau plugin-plugin bawaan Cubase itu sendiri. Apabila saat scanning ada pesan error yang tampil, abaikan saja dengan klik quit atau close, atau cari solusinya apabila plugin yang error tersebut Anda butuhkan. Sebagai info, plugin adalah software tambahan yang dijalankan di dalam Cubase dan akan menambah fungsional dari Cubase. Sebagai contoh, sebelum menginstal plugin Melodyne, Cubase hanya punya kemampuan memperbaiki nada yang false secara monofonik atau satu suara saja. Setelah plugin Melodyne diinstal, Cubase punya tambahan fungsi, yaitu memperbaiki nada yang false dari suatu choir yang terdiri dari banyak nada dalam satu track, atau istilahnya polyphonic editing. Plugin itu ada dua jenis, yaitu plugin virtual effect dan plugin virtual instrument. Contoh dari plugin virtual effect adalah seperti Melodyne, yang merupakan plugin pitch correction, atau equalizer, kompresor, chorus, distortion, dan efek-efek lainnya. Sedangkan contoh plugin virtual instrument misalnya plugin piano, drum, gitar, bass, orkestra, dan sebagainya. Dengan plugin-plugin ini, Anda seakan-akan mempunyai tools yang lengkap untuk membuat musik sekompleks apapun, hanya dengan Cubase dan komputer Anda. Setelah proses scanning selesai, Cubase akan menampilkan layar project startup seperti ini. Bagian kiri ini berisi link ke website Steinberg berupa berita Cubase, tutorial, forum diskusi, dan sebagainya. Tentunya komputer Anda harus terhubung ke internet untuk dapat memanfaatkan fitur ini. Pada bagian deals ini akan ditampilkan info promo atau sale yang sedang berjalan. Pada bagian Learn ini, Anda bisa mengakses artikel dan video-video tutorial Cubase berbahasa Inggris. Pada bagian User Manuals, Anda akan dibawa ke PDF manual dari Cubase apabila Anda ingin mempelajari lebih detail tentang suatu fitur. Pada bagian Forums, Anda bisa ikut berdiskusi dengan sesama pengguna Cubase sedunia. Pada bagian support ini, Anda dapat membaca artikel solusi atau bertanya langsung ke Steinberg Jerman,
saat mengalami masalah tertentu di Cubase. Bagian kanan ini berisi template file project yang memudahkan Anda membuat musik atau template project kosong. Pada bagian recent ini akan ditampilkan file-file project terakhir yang Anda kerjakan. Ini memudahkan Anda untuk membuka project tersebut tanpa harus mencarinya di hard disk Anda. Contohnya di sini terlihat beberapa project terakhir dari saya. Tab-tab yang ini berisi template sesuai tahap produksi seperti tahap recording, aransemen musik, dan mastering. Contohnya, pada tab recording ini sudah tersedia template rekaman seperti untuk merekam vokal, gitar akustik, termasuk setting efek-efeknya, sehingga Anda tidak perlu memulai dari nol. Tab scoring ini berguna kalau Anda adalah seorang penulis notasi balok dan ingin membuat musik dengan menginput not-not, sehingga menjadi musik yang lengkap dengan bunyi instrumennya, sesuai layout notasinya. Sedangkan pada tab production ini, disediakan template-template aransemen musik sesuai genre musik tertentu. Nanti akan saya contohkan dengan membuka beberapa template ini. Pada tab mastering ini, Anda dapat memoles lagu dengan efek-efek yang sudah terpasang, supaya lagu Anda siap untuk dirilis ke publik. Pada tab more ini, Anda dapat membuat file project baru yang kosong, tanpa ada track apapun. Untuk awal ini, saya akan membahas cara membuat project baru dengan template kosong, agar Anda paham bagaimana workflow yang tepat saat membuat musik. Secara default, pilihan Use Default Location lah yang aktif. Ini artinya, setiap Anda membuat project baru, lokasi foldernya sudah ditentukan seperti yang tertulis di bagian ini. Tentunya Anda bisa mengubah lokasi penyimpanan project-project Anda, termasuk memberi nama folder projectnya. Saya menyarankan Anda untuk memilih pilihan Prompt for Project Location, sehingga setiap membuat project baru, Anda akan ditanya lokasi folder di hard disknya di mana. Ini lebih fleksibel karena kita bebas memilih lokasi project kita dimanapun kita inginkan. Saya klik empty ini untuk membuat project baru yang benar-benar kosong tanpa track. Akhiri dengan klik create. Cubase akan menanyakan lokasi folder project Anda seperti ini, lalu pilihlah hard disk tempat data project Anda. Sebisa mungkin, lokasinya di hard disk yang berbeda dengan startup disk pada Mac OS atau drive C kalau di Windows OS. Dan ini hal penting, mengingat nantinya akan ada banyak file lagu, sebaiknya Anda disiplin memberi nama folder dan nama project yang detail. Saya biasanya mulai dari tahun, lalu bulan, dan tanggal, supaya saat saya melihat nama filenya, saya tahu itu project yang dikerjakan pada waktu kapan, tanpa harus membuka dahulu projectnya yang sangat memakan waktu. Selanjutnya, saya menulis nama lagu atau projectnya, diikuti dengan nama artis atau nama klien, dan diakhiri dengan tugas apa yang dilakukan project tersebut, misalnya aransemen musik, atau mixing atau apapun. Hal ini akan memudahkan Anda nanti saat bekerja dengan banyak project berbeda, dibandingkan kalau Anda hanya memberi nama project seperti lagu 1 atau lagu 2 dan sejenis. Ini jaminan pusing kepala saat nanti Anda butuh membuka project tertentu. Saya copy juga nama folder ini untuk di-paste saat akan menyimpan nama file project. Jadi nama folder dengan nama file project akan sinkron. Klik Open untuk membuat file project baru di lokasi folder tersebut. Selanjutnya, Cubase akan menampilkan layar utamanya dan tentunya masih kosong tanpa track karena sebelumnya saya memilih empty project. Biasakan untuk segera men-save file dengan nama project yang sebelumnya sudah Anda copy. Bekerja dengan software apapun, termasuk Cubase, sebaiknya Anda menggunakan shortcut keyboard yang akan mempercepat kerja Anda. Save file,
dengan menekan shortcut yang tertera di menu ini. Lalu paste nama folder ke nama file seperti ini. Akhiri dengan klik Save. Sekarang mari kita lihat struktur folder project-nya. Ini adalah folder utamanya, namanya jelas, sehingga nanti Anda tidak akan bingung ini project yang mana dari sekian banyak project Anda. Di dalamnya terdapat file berformat .cpr atau Cubase Project. Dalam file CPR ini, terdapat setting tampilan Cubase, termasuk data MIDI, setting efek, dan lain-lainnya. Dan juga ada satu folder audio yang sekarang masih kosong, tetapi nantinya semua rekaman live player akan disimpan di folder ini berupa file WAV. Nanti pada saat kita sudah bekerja dengan banyak track, akan keluar beberapa folder lain. Disarankan tidak mengubah atau menghapus file-file atau folder-folder yang ada di sini, biarkan seperti apa adanya. Sekarang saya akan membuat file project baru menggunakan template yang disediakan oleh Cubase. Kita klik menu File, New Project, atau tekan shortcut keyboard, lalu saya pilih salah satu template. Saya pilih yang Pop Production dan saya klik Create. Seperti sebelumnya, Cubase akan menanyakan lokasi folder project-nya. Lakukan seperti sebelumnya, yaitu membuat folder baru dan beri nama project yang detail. Karena sebelumnya sudah ada project yang aktif, maka Cubase akan menanyakan apakah project baru ini akan diaktifkan. Klik Activate. Cubase akan meloading setting template tersebut. Kali ini agak memakan waktu, karena ini bukan project kosong seperti sebelumnya. Template yang ini sudah ada setting track dan efek, serta track virtual drumnya. Nah, inilah tampilan template Pop Recording, di mana sudah ada banyak track, juga track drumnya sudah ada pattern drumnya, sangat memudahkan bukan? Secara umum, template seperti ini bertujuan membantu Anda cepat membuat musik karena Anda tidak memulai dari nol lagi. Tentunya apa yang ada di template ini bisa diubah atau diedit agar sesuai keinginan Anda, yang nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu men-save file di awal Anda bekerja, dan biasakan melakukan save file ini setiap beberapa saat agar data lagu Anda aman. Di video lainnya, nanti akan saya bahas fitur autosave. Ditunggu videonya ya. Sekarang mari kita lihat struktur folder project yang barusan saya buat. Struktur foldernya sama seperti sebelumnya, dan ini membantu manajemen data kita sehingga tidak ada masalah data lagu hilang atau kita susah mencarinya. Pada template ini, track drumnya berisi pattern drum yang sudah dibuat sebelumnya oleh Cubase. Ini adalah data MIDI yang nanti akan saya bahas di video lanjutan ini, termasuk tentang cara memprogram track drum MIDI. Tools yang mengambang ini disebut sebagai transport panel yang digunakan untuk transportasi Anda saat bekerja dengan Cubase, seperti pindah ke bagian lagu lain, play lagu, melakukan rekaman data lagu, mengatur tempo lagu, dan banyak setting lainnya yang akan dibahas secara detail pada video-video selanjutnya. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan transport bar ini,
bisa melalui menu transport ini atau menggunakan shortcut keyboard yang ini. Untuk memplay project kita, klik tombol play pada panel transport atau dengan menekan spacebar pada keyboard Anda. Mari kita dengarkan bunyi pattern drumnya. Untuk memberhentikan playback, tekan kembali spacebar pada keyboard Anda. Sekarang saya akan membuka template lainnya. Template scoring ini ditujukan untuk Anda yang terbiasa membuat musik menggunakan notasi balok. Nah, di sini Anda bisa menginput not per note, dan lagu Anda akan dibunyikan menggunakan plugin virtual instrument bawaan Cubase. Saya coba buka lagi template Cubase lainnya. Template recording ini membantu Anda merekam lagu dengan project yang sudah ada track gitar dan vokal, termasuk plugin-plugin efek bawaan Cubase. Track gitar dan track mikrofon sudah siap. Anda bisa langsung record lagu Anda pada template recording ini, dan dengan plugin efek yang sudah terpasang, lagu Anda akan terdengar enak. Demikian video part 1 dari seri video Pintar Pakai Cubase Pro 13. Ditunggu video lanjutannya, dan jangan lupa subscribe ya. Cek juga deskripsi video ini untuk link playlistnya. Semoga bermanfaat. Salam audio, salam Art Sonica.